Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sakinatul Ahlia, NIM 1852041. Di sini saya akan menjelaskan audit siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Berikut ini adalah hasil pemeriksaan vouching atas jurnal penjualan milik PT Sugus, dan ditemukan ada 2 transaksi yang perlu dilakukan jurnal penyesuaian. Dan berdasarkan surat konfirmasi yang dikirimkan oleh PT Sugus kepada para pelanggan atas konfirmasi saldo piutang mereka, ada beberapa transaksi juga yang perlu dibuatkan jurnal penyesuaian. Di antaranya yaitu pada nomor 9, pada nomor 11, 14, 15, dan juga 16. Yang di bold pada tulisan ini merupakan transaksi-transaksi yang perlu dilakukan jurnal penyesuaian. Ini merupakan jurnal penyesuaian dari beberapa transaksi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Untuk yang pertama ini merupakan jurnal penyesuaian dari transaksi pemeriksaan hasil vouching, yaitu pesanan dari PT Krakatau atas penjualan pada tanggal 28 Desember 2018 itu tercatat 2 kali sebesar 11 juta. Maka jurnal penyesuaiannya yaitu penjualan sebesar 10 juta, PPN keluaran sebesar 1 juta pada piutang PT Krakatau dengan total 11 juta. Kemudian untuk jurnal penyesuaian yang kedua yaitu atas transaksi hasil vouching poin B, yaitu pesanan dari PT Usaha Lancar atas penjualan pada tanggal 22 Desember 2018 terjadi kesalahan pencatatan yang mana seharusnya 220 juta tetapi dicatat oleh bagian keuangan sebesar 22 juta. Maka jurnal penyesuaian yang harus ditulis yaitu piutang PT Usaha Lancar sebesar 198 juta pada penjualan sebesar 180 juta dan PPN keluaran sebesar 18 juta rupiah. Kemudian untuk yang poin ketiga ini merupakan jurnal penyesuaian dari hasil konfirmasi pada poin nomor 15 dan juga 16 yang merupakan hasil konfirmasi dari Forbox dan juga Royal. Jurnal penyesuaian yang dibuat ini merupakan jurnal penyesuaian untuk keuntungan dari selisih kurs. Jurnal yang dibuat yaitu piutang usaha Forbox Inc. sebesar 5 juta, kemudian piutang usaha Royal Inc. sebesar 8 juta pada keuntungan selisih kurs sebesar 12 juta. Dari mana angka ini didapat? Yaitu untuk piutang usaha Forbox Inc. sebesar 5 juta itu diperoleh dari 20.000 US dollar ini dikalikan dengan harga kurs yaitu 4.750 dengan hasil 95 juta, kemudian dikurangkan dengan saldo piutang dari Forbox Inc. sebesar 90 juta dengan hasil akhir 5 juta. Kemudian untuk piutang usaha Royal Inc. ini berasal dari 40.000 US dollar dikalikan dengan harga kurs 4.750 dengan total 190 juta, kemudian dikurangkan dengan saldo piutang dari Royal Inc. sebesar 182 juta dengan hasil akhir 8 juta. Kemudian jurnal penyesuaian yang keempat ini merupakan jurnal penyesuaian dari transaksi hasil konfirmasi pada poin ke-14, yaitu PT Tempo menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 dan tidak mempunyai utang lagi karena sudah membayar tunai pada tanggal
20 Desember 2018 dan setelah diselidiki, ternyata uang tersebut telah dibawa kabur oleh salesman. Maka dari itu diperlukan penghapusan piutang dengan jurnal penyesuaian piutang lain-lain sebesar 15 juta pada piutang PT Tempo sebesar 15 juta. Penghapusan piutang ini dimasukkan ke dalam piutang lain-lain. Kemudian untuk transaksi jurnal penyesuaian nomor 5 ini merupakan hasil dari transaksi nomor 11 dari hasil konfirmasi, yaitu PT Zebra Pratama menjawab pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar 70 juta dengan jawaban tidak setuju karena adanya kesalahan pencatatan pada tanggal 27 Desember 2018 seharusnya pelunasan dari PT Lestari. Jurnal penyesuaian ini dibuat dikarenakan yang seharusnya membayar piutang itu adalah PT Lestari, tetapi ada kesalahan pencatatan pada piutang PT Zebra Pratama. Maka jurnal penyesuaian yang harus dibuat yaitu piutang PT Zebra Pratama pada piutang PT Lestari sebesar 15 juta rupiah. Kemudian untuk jurnal penyesuaian nomor 6 ini merupakan jurnal penyesuaian dari transaksi hasil konfirmasi pada poin nomor 9, yaitu PT Sejahtera menjawab tidak setuju dikarenakan adanya penjualan tanggal 28 Desember 2018 sebesar 22 juta rupiah ini batal dikirimkan ke gudang dikarenakan gudang tersebut tutup dan barang tersebut dikirim lagi pada tanggal 3 Januari 2019. Maka perlu dilakukan jurnal penyesuaian yaitu penjualan sebesar 20 juta rupiah, PPN keluaran sebesar 2 juta rupiah pada piutang PT Sejahtera sebesar 22 juta rupiah. Setelah dilakukan adjusting atau jurnal penyesuaian, langkah selanjutnya yaitu dilakukan posting ke dalam supporting schedule piutang usaha milik PT Sugus. Untuk yang pertama ada PT Krakatau, ada transaksi di sebelah kredit sebesar 11 juta rupiah. Ini berdasarkan jurnal penyesuaian nomor 1. Kemudian ada PT Lestari, terdapat transaksi di sebelah kredit sebesar 15 juta. Ini berdasarkan transaksi pada nomor 5. Kemudian ada PT Sejahtera, terdapat transaksi di sebelah kredit sebesar 22 juta rupiah. Ini berdasarkan transaksi jurnal penyesuaian nomor 6. Kemudian ada PT Usaha Lancar, ada transaksi di sebelah debit sebesar 198 juta rupiah. Ini berdasarkan jurnal penyesuaian pada nomor 2. Kemudian ada PT Tempo, ini ada transaksi di sebelah kredit sebesar 15 juta rupiah. Ini berdasarkan jurnal penyesuaian pada nomor 4. Kemudian ada PT Zebra Pratama, ini ada transaksi di sebelah debit berdasarkan jurnal penyesuaian pada nomor 5 sebesar 15 juta rupiah. Kemudian ada Forbok Ins, ini ada transaksi di sebelah debit sebesar 5 juta rupiah berdasarkan jurnal penyesuaian nomor 3. Dan Royal Ins juga ada transaksi di sebelah debit sebesar 8 juta rupiah berdasarkan jurnal penyesuaian nomor 3. Setelah itu yang harus dilakukan yaitu jika ada transaksi di sebelah debit, maka piutang tersebut ditambahkan, dan jika ada transaksi di sebelah kredit, maka piutang tersebut dikurangkan. Sehingga berdasarkan hasil perhitungan dari keseluruhan ini, diketahui bahwa jumlah piutang milik PT Sugus ini per audit 31 Desember 2018 yaitu sebesar 12.153.973.240 rupiah.
Selanjutnya yaitu memasukkan saldo akhir dari supporting schedule piutang usaha ke dalam schedule piutang ini. Diketahui bahwa dari supporting schedule tersebut, dari poin usaha terdapat penambahan di sisi debit sebesar 226 juta. Kemudian terdapat pengurangan di sisi kredit sebesar 63 juta rupiah. Dan untuk poin lain-lain atau piutang lain-lain ini ada penambahan di sebelah debit sebesar 15 juta rupiah. Ini berdasarkan jurnal penyesuaian pada nomor 4, sehingga setelah ditambah serta dikurangi jumlah piutang yang dimiliki oleh PT Sugus ini, jumlah akhirnya yaitu sebesar 12.253.973.240 rupiah. Setelah mengisi supporting schedule piutang usaha dari PT Sugus, langkah selanjutnya yaitu mengisi daftar konfirmasi para pelanggan dari PT Sugus. Yang pertama ada PT Krakatau yang tidak memberikan jawabannya pada konfirmasi pertama dan konfirmasi kedua. Untuk yang tidak memberikan jawaban ini ditandai dengan kode NR. Kemudian ada PT Merdeka yang memberikan jawaban tidak cocok pada konfirmasi pertama, dan untuk jawaban yang tidak cocok ini ditandai dengan kode RD. PT Merdeka ini menyatakan adanya perbedaan dari saldo piutangnya yaitu sebesar 10 juta rupiah. Kemudian ada PT Orientasi, PT Lestari, dan PT Nuansa yang tidak memberikan jawabannya pada konfirmasi pertama dan konfirmasi kedua. Sedangkan untuk PT Pelita tidak memberikan jawaban pada konfirmasi pertama dan memberikan jawaban setuju atau cocok pada konfirmasi kedua. Jawaban yang cocok atau setuju ini ditandai dengan kode CB. Kemudian selanjutnya ada PT Queenie yang tidak memberikan jawabannya pada konfirmasi pertama dan konfirmasi kedua. Kemudian ada PT Sejahtera yang pada konfirmasi pertama memberikan jawaban yang tidak cocok dengan perbedaan sebesar 22 juta rupiah. Kemudian ada PT Usaha Lancar yang tidak memberikan jawabannya pada konfirmasi pertama dan konfirmasi kedua. Untuk PT Wahana memberikan jawaban tidak cocok pada konfirmasi pertama dengan perbedaan sebesar 1.500.000 rupiah. Untuk PT Rimba juga memberikan jawaban tidak cocok pada konfirmasi pertama dengan perbedaan sebesar 11 juta rupiah. Kemudian ada PT Tempo yang memberikan jawaban tidak cocok juga pada konfirmasi pertama dengan perbedaan sebesar 15 juta rupiah. Selanjutnya ada PT Zebra Pratama juga yang tidak memberikan jawaban yang PT Zebra Pratama memberikan jawaban yang tidak cocok pada konfirmasi pertama dengan perbedaan sebesar 15 juta rupiah. Kemudian ada PT Zeira memberikan jawaban yang tidak cocok juga pada konfirmasi pertama dengan perbedaan sebesar 400.000 rupiah. Sedangkan untuk Forbox In dan juga Royal Inns memberikan jawaban yang cocok atau setuju pada konfirmasi yang pertama, sehingga tidak perlu dilakukan konfirmasi yang kedua. Setelah mengisi daftar konfirmasi tersebut, langkah selanjutnya yaitu mengisi schedule ringkasan hasil dari konfirmasi positif piutang usaha. Yang pertama yaitu mengisi dari hasil konfirmasi yang pertama, yaitu pada tanggal 14 Januari 2019. Diketahui saldo menurut konfirmasi atau saldo yang terkonfirmasi dengan kode CB ada 2 konfirmasi dengan jumlah 272 juta rupiah dengan persentase tahun berjalannya yaitu sebesar 2,25%, sedangkan persentase tahun lalu sebesar
3,19%. Untuk menghitung persentase tahun berjalannya ini, yaitu jumlah sebesar 272 juta rupiah ini dibagi dengan total piutang usaha sebesar 12 miliar 065 juta 873.240 rupiah, kemudian dikalikan 100%, maka itulah muncul persentase tahun berjalan. Sedangkan untuk persentase tahun lalu itu dari jumlah sebesar 272 juta rupiah ini dibagi dengan saldo piutang tahun lalu, yaitu sebesar 8.512.922.298 rupiah, kemudian hasilnya dikalikan dengan 100, maka itulah persentase dari tahun lalu. Kemudian selanjutnya ada hasil konfirmasi dengan kode RD, yaitu artinya konfirmasi yang tidak cocok. Ada 7 konfirmasi yang tidak cocok dengan total 609.831.500 dengan persentase tahun berjalan, yaitu sebesar 5,14%, sedangkan persentase tahun lalunya sebesar 7,28%. Kemudian diketahui selisih dengan pembukuan kliennya itu ada 74.900.000 rupiah dengan persentase tahun berjalan sebesar 0,62% dan persentase tahun lalu 0,87%. Kemudian ada konfirmasi yang tidak ada jawaban dengan kode NR atau tidak kembali sebanyak 7 konfirmasi dengan jumlah sebesar 11.099.141.740 dengan persentase tahun berjalannya yaitu sebesar 91,99%, sedangkan untuk persentase tahun lalunya sebesar 130%. Jadi total yang dikirimkan atau surat konfirmasi tersebut ada 16 konfirmasi dengan total jumlah 12.065.873.240 rupiah. Kemudian selanjutnya yaitu untuk hasil konfirmasi yang kedua pada tanggal 1 Februari 2019, saldo yang terkonfirmasi atau cocok dengan kode CB ada 1 konfirmasi, yaitu sebesar jumlah 10.057.027.600 rupiah dengan persentase tahun berjalan yaitu sebesar 93%,31%, sedangkan untuk persentase tahun lalunya yaitu sebesar 121,6%. Sedangkan untuk hasil konfirmasi yang tidak cocok ada 0 konfirmasi dan yang tidak kembali atau tidak ada jawaban ada 6 konfirmasi dengan jumlah 742.114.140 rupiah dengan persentase tahun berjalan 6,69%, sedangkan untuk persentase tahun lalunya itu sebesar 8,71%. Selanjutnya yaitu mengisi schedule penjualan atau supporting schedule dari penjualan. Yang pertama ada penambahan sebesar 30 juta rupiah di sebelah debit, itu berasal dari transaksi jurnal penyesuaian nomor 1 dan nomor 6 dengan total 30 juta rupiah.
Sedangkan juga ada transaksi di sebelah kredit sebesar 180 juta rupiah. Ini berasal dari jurnal penyesuaian pada nomor 2. Jadi total setelah ditambah dan dikurangi dari debit dan kreditnya, total penjualannya itu ada 42.432.834.000 rupiah. Ini per audit 31 Desember 2018. Setelah mengisi schedule penjualan, selanjutnya yaitu kita mengisi schedule uji pisah batas penjualan. Untuk mengisi schedule ini berdasarkan keterangan yang diberikan oleh PT Sugus pada buku 1 praktikum pengauditan halaman 57, yang mana ini dibagi menjadi 2, yaitu transaksi sebelum tanggal neraca dan setelah tanggal neraca. Untuk transaksi nomor 229, 230, 231, 232, 233 yang terjadi pada tanggal 26 dan 28 Desember 2018 merupakan transaksi yang terjadi sebelum tanggal neraca. Sedangkan untuk nomor surat jalan nomor 1 sampai dengan 5 dengan tanggal transaksi tanggal 4 sampai tanggal 8 merupakan transaksi setelah tanggal neraca. Untuk selanjutnya yaitu mengisi schedule uji transaksi penjualan dan piutang, yang mana transaksi yang terjadi sebelum tanggal neraca dan sesudah tanggal neraca dimasukkan ke dalam schedule ini, kemudian dilakukan konfirmasi atau pengecekan mengenai bukti pendukung, otorisasi, footing, dan juga pemeriksaan pencatatan. Dan diketahui bahwa bukti pendukung, otorisasi, footing, dan pemeriksaan pencatatan buku penjualan, kartu piutang, dan buku besar semuanya konfirmasinya sudah cocok dan harus dicentang pada kolom-kolom yang sudah tersedia pada schedule ini. Langkah terakhir yaitu melakukan konfirmasi bahwa kita sudah melakukan keseluruhan kegiatan pencatatan audit siklus penjualan dan penagihan piutang usaha pada schedule ini. Untuk indeks itu diisi sesuai dengan kegiatan kita mencatatnya di indeks yang mana. Kemudian juga jangan lupa untuk melakukan paraf sebagai hasil konfirmasi dan juga otorisasi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bicara maupun dalam tulisan saya atau dalam pengerjaan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.